Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muttaqin wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tamliku biha al-usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa bihi al-usub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati semua yang hadir di tempat mulia ini, khususnya guru pembimbing kita yakni Kiai Haji Ghazali. Mudah-mudahan dia panjang umur, sehat walafiat, ya, berkah selamat di dunia wal akhirat. Selalu semuanya di sini bapak-bapak semuanya selalu mengikuti baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti perkataan Rasul, perbuatan Rasul, akhlak yang mulia Nabi, ilmu Nabi. Kita contoh selalu, ya. Inilah pentingnya bapak-bapak yang hadir di tempat mulia ini apabila kita hadir di tempat majelis taklim ini. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi berfirman, "Ana jalisu man dzakarani." Aku teman duduk bagi orang-orang yang mengingatku. Jadi jangan disangka kita ini duduk begini zikir enggak ada Allah, enggak ada malaikat. Itu Allah berfirman dalam hadis qudsi. Ana jalisu man dzakarani. Aku teman duduk orang-orang yang mengingatku, orang-orang yang berzikir, berselawat. Artinya apa? Artinya rahmat Allah turun untuk kita, hidayah Allah kita dapat, ya, karunia Allah diberikan kepada kita, maghfirah Allah, ampunan Allah Ta'ala diberikan kepada kita, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mau berzikir. Ya, faedah zikir ini bapak-bapak semua yang ada di tempat mulia ini, begitu pula adik-adik, sangat besar, hebatnya luar biasa. Sampai Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, maukah engkau aku beritahu, kata Rasul kepada para sahabat, suatu amalan yang lebih hebat daripada engkau bersedekah emas dan berlian permata, perak. Maka sahabat bertanya, apa amalan itu ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, jawabannya adalah zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir ini bapak-bapak yang hadir di tempat mulia ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, zikir itu menyebut. Ya, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis sholat li dzikri. Dan hendaklah sholat untuk ingat kepadaku. Jadi dengan kita sholat, kita ingat kepada Allah. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, yakni kita bermunajat atau memanggil, ya Rob, misalnya gitu. Seperti tadi kita kan zikir lalu lanjutkan berdoa, ya. Berdoa itu tadi kita memanggil. Tingkatan yang ketiga adalah sadar. Nah, kalau kita sadar diri kita ini dimanapun berada, baik sendiri maupun dalam bersama orang banyak, kita ini diawasi Allah, kita diperhatikan Allah, kita ini dilihat hati kita, buruk niat kita, bagus hati kita, diamati, dilihat oleh Allah Ta'ala yang Sami wal Basar, ya, Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi subhanallah, beruntunglah kita insya Allah yang hadir tempat mulia ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, orang-orang yang beruntung adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya orang-orang yang beriman padaku, orang-orang yang menegakkan sholat, dan orang-orang yang suka infak, suka sedekah karenaku, mereka ulaika hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya orang-orang itu, kata Allah Ta'ala, mendapat petunjuk dariku, dan orang-orang itulah orang yang bahagia, yang beruntung di dunia wal akhirat. Insya Allah mudah-mudahan yang hadir tempat mulia ini termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, ya, beruntung, selamat, bahagia di dunia wal akhirat. Nah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, kuncinya zaman sekarang adalah dengan dekat dengan para ulama, dekat dengan orang-orang soleh.
ya, dengan zikir, salawat seperti ini. Ini jalan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita tidak mendekati para ulama, orang-orang soleh, kita mau dekat sama Allah lama. Kenapa? Karena kita tidak tahu ilmunya. Tapi kalau dekat sama orang-orang soleh, para ulama, orang-orang yang baik, maka turun rahmat Allah. Kita suka ingat Allah, suka thalabul ilmi. Kita mau pergi ini dari rumah, dikasih tahu sama Allah di dalam hati kita. Allah memberitahu pertama melalui kejadian-kejadian. Kedua melalui hidayah. Hidayah Allah ini banyak macam. Melalui kejadian-kejadian, misalnya dari Al-Quran, dari hadis, dari mimpi. Mimpi ini bisa diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kejadian-kejadian, contoh kejadian saat ini, Pak, bencana musibah hadir datang ke Indonesia. Apakah gerangan ini kita baca ayat-ayat Allah yang tersirat, yang tersuratkan kita baca Al-Quran setiap hari. Ini yang tersirat, yakni yang tidak nampak, tetapi kita melihat langsung. Maksudnya ini kita tidak melihat ke kitab, tapi melihat langsung kejadian. Ini namanya kita membaca sesuatu yang tersirat. Ini semua adalah kalam Allah. Allah memberitahu kepada kita. Nah, kata Allah nih, aku suruh kalian wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ya, tolong-tolonglah kalian dalam berbuat kebaikan dan kebajikan dan takwa. Tapi kita tidak mau tolong-menolong yang miskin di neraka. Sehingga Allah tegur dengan bala bencana musibah. Supaya apa? Ajis-ajisnya supaya keluar, membantu orang-orang yang fakir miskin, orang-orang yang sempit kehidupannya, ekonominya sempit. Ya, itulah teguran Allah Ta'ala dahsyat. Jangan main-main kita. Kalau Allah suruh keluarkan zakat, keluarkan ini, keluarkan. Karena Allah Ta'ala kalau Allah Ta'ala memerintah, menyuruh kita tidak mau keluarkan, maka dipaksa oleh Allah Ta'ala, hartanya diambil oleh Allah Ta'ala dengan jalan yang sangat singkat. Misalnya kebakaran, kemalingan, kebilamin, zalim. Itulah cara-cara Allah Ta'ala. Ya, jadi Allah Ta'ala sayang sama umatnya Rasulullah SAW, sehingga ditegur dulu perlahan-lahan supaya kita ini sadar dan suka bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ini hadir tempat majelis taklim ini, majelis zikir ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita mukminin mukminat wal muslimin wal muslimat diampuni dosa-dosa kita semuanya, dan kita diberikan kesejahteraan, ya, terus keamanan, kesehatan, yang sakit Allah Ta'ala angkat penyakitnya, ya, dengan kita berkah daripada zikir dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW tadi, dan kita kumpul dengan orang-orang yang baik-baik. Insyaallah itu saja dari Al-Fakir. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.